Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai pengertian hukum. Hal ini disebabkan oleh banyaknya segi dan bentuk hukum serta perbedaan sudut pandang dari masing-masing ahli. Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai pengertian hukum. Unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Ciri hukum, adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Kaidah hukum, peraturan-peraturan hidup dalam masyarakat tersebut disebut sebagai kaidah hukum. Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3. 1. Berisi perintah. Kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, seperti ketentuan wajib pajak. 2. Berisi larangan. Kaidah hukum yang mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan mencuri. 3. Berisi perkenan. Kaidah hukum mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, tetapi suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Namun, jika digunakan akan dilihat secara hukum, contohnya perjanjian pernikahan. Sifat hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Tujuan hukum. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Onoto Hamijojo, tujuan hukum ada 3, yaitu 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, segi reguler. 2. Mewujudkan keadilan, segi keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, segi memanusiakan manusia. Fungsi hukum. 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Sebagai penggerak pembangunan. Sumber hukum Indonesia. 1. Undang-undang UU atau statuta. 2. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan. 3. Keputusan hakim atau jurisprudensi. 4. Traktat. 5. Doktrin. Penggolongan hukum dapat dibagi menurut sumber, bentuk, tempat berlaku, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, pribadi yang diatur, dan isi masalah yang diatur. Menurut sumbernya, hukum dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang merupakan hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat dan hukum kebiasaan merupakan hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. 3. Hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. 4. Hukum traktat. Hukum traktat merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Sedangkan menurut bentuknya hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis dibagi menjadi 2. Hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak memerlukan aturan pelaksanaan. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis namun tidak disusun secara sistematis dan masih terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan aturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya, undang-undang. 2. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi di dalam masyarakat, meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal. Sedangkan menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun bagi negara yang mengikat diri dalam perjanjian internasional. 3. Hukum asing. Hukum asing merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Sedangkan menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, ius constitutum, atau hukum positif atau berlaku sekarang, merupakan hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2. Ius constituendum, atau hukum negatif atau akan datang, merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang atau RUU.
3. Hukum universal, hukum asasi, atau hukum alam. Merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Sedangkan, menurut cara mempertahankannya, hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum material. Merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya, hukum dagang dan hukum pidana. 2. Hukum formal. Merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Contohnya, KUHP. Sedangkan menurut sifatnya, hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang memaksa. Merupakan hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. 2. Hukum yang mengatur atau melengkapi. Merupakan kaidah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Sedangkan, menurut wujudnya, hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum objektif. Merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif atau hak. Merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Sedangkan menurut pribadi yang diaturnya, hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum satu golongan. Merupakan hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu. 2. Hukum semua golongan. Merupakan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. 3. Hukum antar golongan. Merupakan hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Dan yang terakhir, menurut isi masalah yang diaturnya, hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum publik. Merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Contohnya, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. 2. Hukum privat atau hukum sipil merupakan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contohnya, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum waris.